Nilai tauhid di PG dan TK Darut Tauhid kami tanamkan dalam berbagai aspek. Melalui pembiasaan, keteladanan, baik dimasukkan ke dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Dalam pembiasaan ada pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, pembiasaan ibadah, sholat duha, sholat zuhur berjamaah, dan pembiasaan-pembiasaan lainnya. Tentunya yang kedua dengan keteladanan dari para guru di sini. Setiap apa yang didapatkan itu dihubungkan kepada Allah. Kemudian setiap apa yang terjadi di lapangan pasti akan dihubungkan kepada Allah. Allah dan Allah itu menjadi sering disebut oleh para sivitas sehingga menanamkan tauhid bahwa apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah. Dan yang ketiga, kami pun menerapkan pembelajaran tauhid dalam pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas ketika ada tema terkait dengan binatang, kami sambungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pembelajaran di luar kelas itu sangat banyak yang akan kami berikan pembelajaran tauhidnya. Banyak sekali ciptaan Allah yang bisa dilihat, hewan-hewan, daun-daun, dan lain sebagainya. Belajar di sini bukan sekedar duduk dan mendengar, namun sebuah proses yang menyenangkan, aktif, dan penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciyanti Nur Latifah. Saat ini diamanahi sebagai guru di PG dan TK Darut Tauhid. Kurikulum yang dilaksanakan di PG dan TK Darut Tauhid disusun dengan cara mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum pendidikan Darut Tauhid yang menjadi ciri khas lembaga, yaitu adanya 4 pilar pendidikan. Yang pertama ada pilar Marifatullah, pilar Leadership, pilar Entrepreneurship, dan pilar Wawasan Lingkungan, di mana 4 pilar ini harus masuk ke dalam perencanaan pembelajaran. Lalu, sehingga menghasilkan 5 output lulusan. Yang pertama ada Salimul Akidah, Sohihul Ibadah, Matinul Khuluq, Tahfizul Quran, dan Kuatul Akli. Menggabungkan pendidikan umum dengan nilai keislaman harus berjalan beriringan atau bersama. Jadi contohnya misalkan kalau di TK ada topik ya. Topik ini misalkan topiknya anak-anak sedang mengenal tentang diri sendiri atau tentang identitas diri. Untuk menyelipkan nilai keislamannya kita harus memuat nilai-nilai tauhid seperti mengenalkan kepada anak bahwa anak-anak harus benar-benar yakin bahwa aku itu ciptaan Allah loh gitu. Allah yang mengkaruniakan kita bisa melihat, mendengar, berbicara, dan lain sebagainya. Selain itu, setiap program di Darut Tauhid harus memiliki 3 indikator. Yang pertama disukai Allah, melembutkan hati atau tidak, dan yang ketiga meningkatkan iman atau tidak. Ada mundur deh. Bang Zaid, Zayan. Ya betul ya. Kalau dunia anak mah ada dunia bermain ya. Jadi kalau biar anak-anak seneng ngapain? Ya bermain kayak gitu. Jadi
atau belajar sambil bermain. Bagaimana nih kegiatan itu harus dikemas dengan cara yang menyenangkan, misalkan dengan cara bermain gitu, bernyanyi, eksperimen, dan juga kreativitas. Selain itu, di TK Darut Tauhid juga sekarang sedang mengadopsi pembelajaran model sentra. Jadi di sini itu, atau kita menyebutnya taman. Jadi ada 4 taman. Taman-tamannya itu apa yang pilar-pilar tadi? Ada taman Marifatullah, taman leadership, taman entrepreneurship, dan taman wawasan lingkungan. Nah, anak-anak itu seneng banget kalau belajar seperti itu. Baik, untuk evaluasi ya. Evaluasi perkembangan di TK Darut Tauhid itu dilakukan secara menyeluruh ya. Jadi tidak hanya fokus ke akademik saja, tetapi ada juga perkembangan karakter, bahasanya seperti apa, sosialnya, dan emosionalnya. Nah, untuk metodenya sendiri, kami biasanya menggunakan observasi langsung dalam keseharian. Lalu selain itu juga kita menggunakan portofolio atau pengumpulan hasil karya anak. Dan yang terakhir adalah catatan anekdot. Jadi catatan perilaku anak baik dari akademik ataupun akhlak itu dicatat. Lalu evaluasi juga termasuk ke dalam komunikasi dengan orang tua, juga termasuk evaluasi ya. Jadi perkembangan apapun yang terlihat pada anak di sekolah harus disampaikan kepada orang tua agar pembinaan yang diberikan itu sejalan gitu antara di rumah dan juga di sekolah. Aduh, tantangan ya, iya tantangan mah pasti ada ya. Untuk tantangannya sendiri, untuk dalam membersamai anak usia dini tentunya yang pertama mungkin dari teknologi ya, dari penggunaan gadget yang tinggi gitu sekarang. Jadi anak itu cenderung cepat bosen kalau misalkan kegiatannya biasa-biasa aja. Makanya mungkin di sini tantangannya untuk guru harus lebih kreatif gitu ya. Nah, terus mungkin yang kedua, selain itu tantangannya adalah pola asuh di rumah yang berbeda dengan di sekolah. Jadi kadang pembelajaran yang diberikan di sekolah berbeda dengan pembiasaan yang ada di rumah. Lalu yang ketiga tantangannya yaitu keseimbangan pembentukan karakter dan akademik. Jadi ini harus sejalan. Kalau anak usia dini mah kan yang penting mah karakternya baik, kemandirian, sosial, emosionalnya baik gitu ya. Jadi tidak hanya berpacu kepada perkembangan akademik saja, apalagi calistung saja gitu. Peran guru sangat penting ya. Jadi guru itu kan tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi ia adalah yang memegang kendali suasana belajar. Jadi peran guru sangat penting. Yang kedua adalah guru harus memiliki metode yang variatif agar anak tidak bosan gitu, terus anak-anak tetap senang gitu. Terus peran guru juga harus ceria kayaknya ya, nggak bisa misalkan kalau guru TK nggak ceria atau kayak senyumnya kurang gitu, kayaknya harus yang dilatih gitu. Terus yang terakhir, yang paling penting adalah peran gurunya sebagai teladan gitu ya. Karena anak-anak melihat bukan dari apa yang kita sampaikan, tapi apa yang mereka lihat dari diri kita. Jadi kita harus menjadi teladan yang baik agar anak-anak juga lihat ya, guru teh ternyata suka senyum, jadi aku juga mau senyum misalkan gitu. Jadi jangan lupa untuk menjadi teladan yang baik. Setiap aktivitas dirancang untuk menstimulasi kecerdasan sekaligus menanamkan nilai keislaman dalam keseharian anak.